Paul Pogba sepakat gabung AS Monaco kembali ke lapangan setelah crossing. Cara elegan Arda Güler protes kartu merah ke wasit di laga Real Madrid versus Pakuca cuma 3 kata. Antonio Rudiger diduga alami perlakuan rasis di Piala Dunia Antar Klub 2025. Sipu bongkar strategi di balik kemenangan perdana Inter. Once again, we are at it together. We are absolutely everywhere and we love it. Nothing is for sure in this game. This is the stuff of clouds. Friendship becomes. This is the league we want to watch. Paul Pogba akan kembali bermain di kompetisi Eropa. Gelandang asal Prancis itu akan mendatangkan kontrak bersama AS Monaco. Pogba telah menyepakati perjanjian verbal berdurasi 2 tahun dengan klub Liga 1 tersebut. Ia disebut menolak tawaran besar dari Arab Saudi. Kesepakatan ini mengakhiri masa vakum Pogba dari dunia sepak bola profesional. Sebelumnya ia menjalani crossing akibat pelanggaran doping. Sanksi yang sempat berdurasi 4 tahun itu kini telah berakhir setelah dikurangi oleh pengadilan arbitrase olahraga. Pilih Monaco tolak Saudi. Menurut laporan ESPN, Pogba akan bergabung dengan AS Monaco dengan kontrak 2 musim. Ia sempat didekati klub Arab Saudi dengan tawaran besar. Namun Pogba memutuskan kembali ke Prancis untuk melanjutkan karir sepak bolanya di kompetisi yang lebih kompetitif. Meski tidak diumumkan nilai resmi kontraknya, Pogba sebelumnya digoda dengan gaji lebih besar. Namun keinginan untuk bermain di level tinggi membuatnya memilih Monaco daripada godaan uang dari Timur Tengah. Monaco dinilai sebagai tempat yang tepat bagi Pogba untuk membangun kembali kepercayaan diri dan kebugaran. Bangkit setelah masa sulit. Pogba sempat menerima sanksi larangan bermain selama 4 tahun pada Februari 2024. Ia dinyatakan positif menggunakan DHEA atau zat yang dilarang. Namun setelah mengajukan banding, hukumannya dikurangi menjadi 18 bulan oleh CAS. Sanksi itu resmi berakhir pada Maret lalu, membuat Pogba bisa kembali bermain. Ia terakhir kali tampil untuk Juventus pada September tahun 2023 selama 29 menit. Sementara penampilan penuhnya terakhir terjadi pada Maret 2022 bersama Manchester United. Dalam wawancara dengan ESPN, Pogba mengaku sempat berpikir untuk pensiun. Saya sempat berpikir untuk berhenti bermain sepak bola. Di kepala saya ada banyak pertanyaan. Saya mulai menghitung, membayangkan jika harus absen selama 4 tahun. 4 tahun tanpa bermain, hanya latihan. Klub mana yang akan mau merekrut saya? Apakah saya masih akan fit? Banyak skenario terlintas di pikiran saya, ujar Pogba. Arda Güler menunjukkan sikap yang patut diapresiasi saat menyampaikan protes kepada wasit dalam laga antara Real Madrid kontra Pakuca di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Bank of America tersebut, Los Blancos keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Namun kemenangan Madrid tak diraih dengan mudah. Mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-7 setelah bek tengah Raul Asensio diganjar kartu merah langsung oleh wasit asal Brazil, yakni Roman Abati. Kartu merah tersebut diberikan usai Asensio melakukan pelanggaran terhadap Salomon Rondon yang tengah berlari bebas dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Andriy Lunin. Abati menilai Asensio sebagai pemain terakhir atau last man, sehingga langsung mengeluarkan kartu merah tanpa keraguan. Keputusan itu sontak memicu reaksi keras dari para pemain Madrid. Namun di tengah gelombang protes yang emosional, sikap Arda Güler menjadi sorotan karena berbeda dari rekan-rekannya. Protes 3 kata ala Arda Güler. Arda Güler yang dipercaya turun sebagai starter dalam laga ini memilih cara yang jauh lebih tenang untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Pemain muda asal Turki itu mendekati wasit Ramon Abati dan hanya melontarkan 3 kata sederhana. Apakah Anda yakin? Wasit pun menjawab dengan tegas, ya. Tidak ada perdebatan panjang. Güler menerima jawaban tersebut dengan anggukan dan berkata, baik, sambil berbalik meninggalkan wasit.
Protes selesai tanpa drama dan tanpa tekanan tambahan. Dalam situasi panas dan keputusan kontroversial yang bisa saja menjadi perdebatan, gelandang berusia 20 tahun itu tetap menunjukkan kendali emosi yang luar biasa. Cara komunikasinya terhadap wasit layak menjadi contoh. Terlebih andai keputusan itu keliru, teknologi VAR tersedia untuk membantu mengoreksi. Bukan sekadar sikap tapi juga performa. Tak hanya menunjukkan kedewasaan dalam bersikap, Arda Güler juga tampil gemilang selama 60 menit berada di atas lapangan. Ia mencetak gol penting pada menit ke-43 yang membawa Madrid unggul 2-0 atas Pachuca. Gol tersebut sekaligus mempertegas dominasi Madrid meski bermain dengan 10 pemain sejak awal laga. Bek Real Madrid Antonio Rudiger mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dalam laga Piala Dunia antar klub 2025 kontra Pachuca. Ia menyatakan menjadi korban tindakan rasial pada penghujung pertandingan. Pertandingan antara Real Madrid dan Pachuca berlangsung pada matchday kedua grup Piala Dunia antar klub 2025. Meski secara keseluruhan laga ini berjalan positif bagi Real Madrid, tapi insiden dugaan rasisme mencoreng jalannya pertandingan yang digelar di Stadion Bank of America tersebut. Peristiwa itu terjadi saat Rudiger bersih tegang dengan kapten Pachuca, yakni Gustavo Cabral, di masa injury time. Rudiger main lawan atau dari tribun penonton. Christian Sipu akhirnya meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih Inter Milan dalam laga melawan Urawa Reds Diamond di Piala Dunia antar klub 2025. Namun mantan bek Inter itu mengaku kemenangan ini terasa berbeda dibanding kemenangan-kemenangan sebelumnya. Inter berhasil membalikkan kedudukan dari 1-0 menjadi 2-1 berkat gol Lautaro Martinez dan Valentino Carboni di menit-menit akhir. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Sipu sejak ditunjuk menggantikan Simone Inzaghi. Meski baru pertama kali memimpin dari bangku cadangan, Sipu mengaku sudah terbiasa merasakan kemenangan bersama Nerazzurri. Ia lebih memilih memuji karakter pemainnya yang pantang menyerah dalam laga sengit tersebut. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Inter untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia antar klub. Sipu pun membagikan analisis menarik tentang pertandingan dan kontribusi pemain mudanya. Kemenangan pertama yang terasa berbeda. Sipu mengaku tidak merasakan euforia berlebihan atas kemenangan pertamanya sebagai pelatih. Baginya, kemenangan bersama Inter sudah menjadi hal yang biasa setelah bertahun-tahun membela klub baik sebagai pemain maupun sekarang sebagai pelatih. Yang lebih membanggakan bagi pelatih asal Rumania ini adalah sikap pantang menyerah yang ditunjukkan anak asuhnya. Inter berhasil bangkit dari ketertinggalan melawan tim yang sangat terorganisir dari Jepang tersebut. Ini tidak terasa seperti kemenangan pertama karena saya sudah sering menang bersama Inter, ujar Sipu. Comeback spektakuler Inter. Sipu memuji pertandingan ketat yang dihadapi Inter melawan Urawa Red. Menurutnya tim asuhan Ola Toivonen itu memberikan perlawanan serius dengan pertahanan rapat dan organisasi permainan yang baik. Di babak kedua Inter mulai mendominasi dan menciptakan banyak peluang. Sipu mengaku sengaja memanfaatkan umpan-umpan silang untuk menerobos pertahanan ketat Urawa. Kami mencoba memanfaatkan umpan silang dengan Pio. Kami percaya pada kemenangan sampai detik terakhir dan kami mendapatkannya, jelas Sipu. Pujian pada Valentin Carboni. Valentin Carboni menjadi pahlawan kemenangan Inter dengan gol kemenangan di menit injury time. Gol ini istimewa karena menjadi penampilan perdana Carboni setelah 8 bulan absen karena cedera lutut. Sipu mengungkapkan hubungan khusus dengan pemain muda berbakat tersebut. Ia bahkan sudah melatih Carboni sejak masih bermain di tim Primavera Inter. Kelompok ini adalah campuran pemain muda dan berpengalaman. Anda butuh pengalaman tapi juga energi segar dan rasa lapar. Saya senang dengan keinginan untuk meraih kemenangan. Tidak mudah mengelola ketertinggalan, kata Sipu.